Halo teman-teman, maaf videonya cenderung apa adanya dan sederhana aja ya, karena tujuannya sebenarnya hanya ingin update ya, terkait dengan tujuan dari channel ini dibuat sebenarnya kan sharing ya, sharing dari pengalaman saya menggunakan VF atau VinFast VF E34 ya. Saya sudah lama nggak update ya, karena sebenarnya so far apa namanya penggunaannya relatif smooth ya, tidak ada masalah-masalah serius ya. Waktu itu saya pernah mengalami masalah terkait dengan sensor ban yang kadang-kadang dia tidak mendeteksi tekanan ban ya, tekanan ban. Dan waktu itu saya tanya kepada dealer mekaniknya, katanya coba dikuras ya, jadi bannya anginnya dikuras dan diisi ulang. Waktu itu saya lakukan, dan diisi ulang tuh nggak harus nitrogen, bisa apa saja. Saya lakukan waktu itu, saya kuras dan isi ulang, dan benar ternyata sampai sekarang sih tidak ada masalah ya terkait dengan sensor ban. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah memang waktu itu saya pernah isi-isi sendiri gitu ya di pom bensin, atau mungkin karena angin bawaan apa bannya itu berbeda dengan, saya nggak ngerti ya, sehingga mungkin membuat sensor tekanan bannya agak bingung gitu ya. Tapi ketika dikuras dan diisi dengan jenis angin yang sama gitu ya, jenis udara yang sama, bukan angin ya, udara yang sama, tidak ada masalah. Nah, tapi saya mau cerita satu hal ya. Jadi kalau gitu nggak ada masalah, saya sempat ke bengkel. Nah, waktu itu sekitar bulan Juli itu saya juga disarankan untuk update software. Nah, ini yang menarik nih. Oke, saya update software. Nah, kebetulan memang waktu itu sekitar akhir bulan Juli saya ada kegiatan keluar kota. Jadi saya bilang, karena update software itu setahu saya selama ini selalu menginap ya. Dan karena mobil kan dipakai ya, kalau menginap kan sayang banget. Dan kebetulan karena saya ada keluar kota, saya waktu itu nganter mobil, saya langsung ke bandara. Jadi tanggal 22 Juli itu saya antar mobil ke VinFast di Depok ya. Terus saya itu ke bandara. Kalau nggak salah tanggal 25 Juli itu saya balik lagi ke Jakarta. Saya balik lagi ke Jakarta, saya ingin ambil. Tapi ternyata waktu itu diinformasikan belum bisa diambil, ada sedikit masalah gitu ya ketika update software. Saya nggak tahu kenapa, ya saya nggak lama nunggu di situ. Dia bilang ya udah Pak, saya kasih aja mobil pengganti supaya Bapak bisa pulang waktu itu, karena saya langsung dari bandara kan ke dealer saya. Oke, dikasih lah waktu itu mobil penggantinya VF3. Nah, saya bawalah mobil kecil itu, enak juga ternyata VF3 itu. Meskipun kalau soal kekedapan sama tenaga ya jauh lah ya, lebih nyaman VF E34, tapi so far oke lah ya VF3 itu, dan lucu-lucu gitu kan. Waktu itu warna kuning. Oke, nggak nyampe sehari tanggal 26-nya mekaniknya bilang bahwa Pak, ternyata ada masalah di BCM, sorry. BCM itu ternyata body control module di mobil VF E34 saya. Makanya dia bilang update softwarenya selalu terganggu gitu ya. Nah, tanggal 26, oke Pak, karena ini kayak kelihatannya lama, dikasih mobil pengganti yang sama waktu itu, yang warna ya PF E34 juga warna oranye. Ini saya pakai sekarang nih. Nanti saya cerita ya kenapa saya masih pakai sampai sekarang. Ini tanggal 18 September. Oke, 26 diantar mobilnya VF E34-nya, dan PF3-nya diambil. Itu tanggal 26 Juli ya. Dan sampai sekarang tanggal 12 September saya masih pakai mobil pengganti. Ternyata sempat dikirim BCM-nya dari Vietnam, dipasang, error lagi, sekarang dia lagi order lagi. Jadi tanggal berapa tuh ya? 22 Juli, Agustus, September, 2 bulan. Ini kan udah hampir 20-an September juga. 2 bulan mobil saya di dealer. Saya nggak tahu ya, entah bersyukur atau apa, harus bersyukur atau karena gini, jarang dealer yang sekarang kalau misalnya mobil kita bermasalah dikasih mobil pengganti. Saya apresiasi itu pada VinFast ya, mereka mau bertanggung jawab, dan itu memang relatif masih baru, masih garansi juga mobilnya, bertanggung jawab ngasih mobil pengganti. Kedua, aduh repot juga ya kalau spare part nyampe nunggu lama begitu, harus dari Vietnam. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah ada pabriknya langsung di Indonesia, kalau nggak salah di Subang katanya ya, akan lebih mudah ya. Jadi saya dari sisi bagaimana mereka menghandle masalah ini saya apresiasi ya, mereka kasih mobil pengganti, bahkan mobil yang
E34 yang waktu saya dapat E3 nya itu mereka antar ke rumah. Jadi saya nggak ke Depok ya, mereka antar ke rumah karena rumah saya agak jauh. Mereka antar ke rumah, saya mereka langsung bawa lagi PR34 dan PR3 nya E34 nya sampai sekarang saya pegang. Jadi itu teman-teman semua update-nya. Terus kalau ditanya masih worth it nggak beli VF E34? Menurut saya sekarang malah lebih worth it. Kenapa? Wah, ini kabar baik nih buat teman-teman. Saya waktu itu langganan baterai itu 1,1 sebulan. Sekarang harganya turun jadi 539.000 per bulan, dan itu worth it banget. Worth it banget karena dengan harga 1.100.000 aja sebenarnya masih so-so lah, masih oke ya. Apalagi penggunaan kalian itu benar-benar dipakai sampai 1.500 km per bulan ya. Kalau saya sih nggak sampai segitu sih sebenarnya. Saya kadang-kadang ngerasa rugi juga. Tapi kalau di compare dengan mobil bensin 1.500 per bulan untuk sewa 1.100.000 km ya per bulan untuk sewa 1.100.000 itu menurut saya worth it sih ya. Dan ya masih mirip-mirip memang harganya karena sewanya 1.100.000, tapi sekarang 500 ribuan. Jadi menurut saya tuh sungguh sangat bisa untuk menghemat ya kalau Anda ingin beli dengan sistem sewa baterai, dan apalagi sekarang bisa lebih murah gitu ya sewa baterainya. Saya nggak tahu harga basicnya sekarang berapa yang sewa baterai, ya pastinya setiap tahun naik terus lah ya, itu wajar aja inflasi dan sebagainya. Oke, sekian itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah subscribe, sudah menonton, dan mohon maaf banget ya baru bisa update dan upload video lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.